Five, four, three, two, one. Open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Bayu Prakoso, NIM 05201020 dari program studi Teknik Kimia. Hari ini saya akan membawakan penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Langsung saja ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masih banyak terjadi perselisihan pendapat antar umat beragama yang menimbulkan perang dingin secara tidak langsung. Mereka merasa bahwa agama yang dianutnya lah yang paling benar, sehingga memaksakan kehendak orang lain untuk masuk golongan agamanya. Contoh nyatanya saja, kasus bom Bali. Hanya karena tidak bisa bertoleransi antar umat beragama, banyak nyawa yang tidak bersalah melayang. Kemudian beberapa tahun yang lalu ada bom gereja di Samarinda. Hal ini dikarenakan nilai Pancasila yang perlahan-lahan luntur dan sikap toleransi mulai dilupakan. Solusi untuk masalah seperti ini yaitu tidak memaksakan kehendak sendiri, tidak memaksakan ego kita untuk menganut agama yang sama, karena masing-masing memiliki hak untuk memilih agamanya masing-masing. Kemudian, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sederhananya saja, ketika tetangga kita sakit, saat ini sesama tetangga tidak ada yang menjenguk, terutama kalangan elit, seakan tidak peduli dan tidak mau tahu. Selain itu, ketika terjadi bencana, saudara kita, misalnya saja kejadian asap yang melanda Riau, terlihat masyarakat menyepelekan saat diadakan penggalangan dana. Hanya sedikit masyarakat yang memiliki rasa kemanusiaan, peduli terhadap sesama, tidak harus berupa material. Bisa juga dengan memberi motivasi atau saling mengingatkan untuk lebih menjaga bumi ini melalui media sosial atau gerakan secara langsung. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini hanya sebuah materi tanpa diselingi dengan gerakan yang nyata. Mungkin untuk penyimpangan pada sila kedua ini lebih ke meningkatkan rasa solidaritas, rasa kekeluargaan, agar tidak terjadi penyimpangan. Kemudian, pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Inilah hebat dan saktinya Pancasila, yang mampu menyatukan beragam kebudayaan, ras, suku, adat istiadat, bahasa, dan agama. Dengan dasar Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun sangat disayangkan, saat ini fakta berkata lain, karena perselisihan masih banyak terjadi. Sederhananya saja, contohnya, supporter sepak bola yang ricuh dan tawuran lainnya hanya karena masalah sepele. Masih banyak tawuran hanya karena saling ejek. Pelajar menengah ke atas atau sederajat nekat tawuran di jalan raya dengan pelajar lainnya. Parahnya lagi, mereka tidak segan-segan menggunakan benda tajam. Sungguh miris sekali calon generasi saat ini. Mungkin solusi untuk masalah seperti ini lebih diedukasi, lebih sadar diri, karena kita semua ini saudara. Buat apa perpecahan? Itu tidak ada gunanya. Kemudian, pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih ingat dengan istilah luber jurdil? Saya masih ingat ketika saya di bangku sekolah dasar.
Guru saya mengajarkan, namun saya baru menyadari meski sikap demokrasi sudah ditanamkan sejak di bangku sekolah dasar. Seperti materi lu berjurdil atau pemilihan pengurus kelas secara voting, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pemilihan legislatif masyarakat masih menerima uang sogokan dari beberapa calon legislatif. Jadi boneka para politikus. Pantas saja beberapa politikus memainkan tindakan yang tidak terpuji seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa KPK pekan yang menunjukkan lalu, sejumlah barang bukti ada dugaan suap beberapa pengadaan elit barang atau politik di jasa terkait Indonesia bansos yang penanganan COVID-19 di Kementerian tertangkap Sosial. tangan oleh Sejumlah KPK barang bukti yang melakukan diperlihatkan oleh korupsi. KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari Mungkin pecahan mata uang solusi rupiah. untuk Sebelum ini ya Pasyari ditetapkan sebagai tersangka, Menteri kita Kelautan dan harus Perikanan Edi Prabowo jujur, menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. karena jujur itu mahal. KPK juga menetapkan Menteri KKP Edi Prabowo sebagai tersangka bersama dengan 6 orang lainnya. Mungkin 2 hukuman bagi diantaranya para belum ditahan, pelaku namun sudah korupsi ditetapkan sebagai tersangka dan KPK meminta keduanya untuk segera menyerahkan diri. lebih lebih tegas lagi. Kalau bisa hukuman mati. Kemudian pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperjualbelikan hukum, bagaimana mungkin masalah pencurian kayu oleh Nenek Asyani hukumannya jauh lebih berat daripada hukuman para koruptor. Desember 2014, Nenek Asyani resmi ditahan. Seorang nenek yang mencuri, dituduh mencuri 7 batang kayu jati dihukum 5 tahun penjara. Sedangkan para koruptor yang merugikan negara sang nenek terancam dihukum 5 tahun penjara. Sebanyak miliaran itu hukumannya tidak separah itu. Solusi untuk kasus seperti ini mungkin harus ada aturannya, harus diperbaiki. Apalagi tentang keadilan ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.